Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta oleh panitia untuk menyampaikan tema tematik, ya, bukan seperti yang kemarin kajian kitab Kaifa Nafhamu Al-Quran. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mempelajari pembahasan yang sangat berharga ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, temanya berkaitan dengan apa? Al-wala wal bara. Insya Allah kita merujuk secara garis besarnya dari kitab Dirasat fil Manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallah ta'ala, yang ana rasa sangat amat penting untuk disampaikan. Ya, meskipun banyak ulama juga menyampaikan pembahasan ini, diantaranya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau punya kitab juga atau buku kecil Al-Wala wal Bara. Ya, mungkin dua ini yang kita pakai sebagai referensi, cuma secara umum kita lebih banyak menukilkan dari pembahasan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam buku beliau Dirasat fil Manhaj. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Poin pertama yang perlu kita sampaikan, pembahasan ini termasuk bagian dari masalah al-aqidah al-islamiyah ataupun bagian daripada usul ahli sunnah wal jamaah. Kita baca sedikit ucapan Syekh Saleh bin Fauzan di muqaddimah kitab Al-Wala wal Bara. Beliau mengatakan, famin usulil aqidah islamiyah annahu yajib ala kulli muslimin yadinu bihadil aqidah an yuwaliya ahlaha wa yu'adi a'da'aha. Kata Syekh Dr. Saleh bin Fauzan, termasuk prinsip akidah Islam
yaitu wajib atas setiap muslim berpegang teguh dengan akidah yang satu ini, yaitu berwala kepada yang mengikuti akidah Islamiyah dan memusuhi yang menyimpang dari akidah al-Islamiyah. Fayuhibbu ahla tauhid wal ikhlas wa yuwalihi, mencintai ahlu tauhid, menolong mereka, berloyalitas kepada mereka, wa yubghidu ahla syirki wa yu'adihim, dan memusuhi ahlu syirki dan berlepas diri daripada mereka. Wa dzalika min millati Ibrahim walladzina ma'ahu, dan itu ajaran Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Kemudian dibawakan surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, insyaallah akan kita baca nanti. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di kitab beliau Dirasatun fil Manhaj, kalau di sini halaman 136, beliau mengatakan famin usuli ahli sunnah al-wala liman walallaha wa ata'ahu. Termasuk prinsip ahli sunnah berwala kepada orang-orang yang berloyalitas kepada Allah dan yang mentaati Allah, wal bara mimman hadallaha wa rasulah, dan memusuhi, berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan kedudukan pembahasan kita sekarang ini. Pembahasan al-wal wal bara termasuk pembahasan usul ahli sunnah wal jamaah. Maka setiap ahli sunnah harus paham betul masalah prinsip yang satu ini. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini lumayan panjang yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu taala, maka kita sampaikan secara ringkasannya saja. Meskipun ada sebagian yang perlu kita nukil ucapan beliau yang kita rasa penting untuk disampaikan. Jadi poin pertama tadi tentang kedudukan pembahasan al-wala wal bara, itu merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagian dari pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa itu al-wala wal bara? Ini poin yang kedua. Secara global, al-wala asluhu al-hubbu. Al-wala itu asalnya bermakna al-hub, cinta. Lawannya al-bara asluhu al-bughd. Asalnya al-bara membenci. Makanya judulnya yang di mesos apa? Wala wal bara. Terus apa terjemahannya? Cinta dan benci, tapi dengan ikatan apa? Sesuai apa? Syariat. Yaitu kurang lebih pembahasan al-wala wal bara, cinta dan benci. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati wa rahimani wa rahimakumullah. Sekarang akan kita perinci. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, al-wala ada dua kategori. Ada dua hukumnya. Al-wala kita bahas dulu al-wala secara tuntas, baru pindah kepada al-bara. Al-wala tadi asalnya dari al-hub, mencintai atau cinta. Itu ada dua hukumnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini sesuai dengan apa? Syariat, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya dibagi dua. Yang pertama, yang masyru', cinta yang disyariatkan. Al-hubbul masyru'. Nanti yang kedua, al-hubbul mamnu', cinta yang terlarang. Yang pertama, cinta yang disyariatkan. Yang pertama,
Cinta yang disyariatkan, dan ini pondasinya adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tidak dikatakan mukmin sampai dia cinta kepada Allah. Yang membenci Allah hanyalah orang kafir. Ini pondasi al-wala, mencintai Allah. Ini yang paling utama dan pertama, cinta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Ini pondasi keimanan, hubbullah, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara syarat la ilaha illallah, ada yang hafal enggak? 7 syarat la ilaha illallah. Nah, ini murajaah, pembahasan yang harus terus diingat tentang la ilaha illallah. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ya, ada yang mengatakan 7. Coba sebutkan. Nah, lupa. Al-ilmu yang kedua, al-yakin yang ketiga, al-inqiyad yang keempat, al-hub cinta yang kelima, al-ikhlas yang keenam. Yang lain bisa bantu? Nah, jangan jadi pendengar setia aja. Nah, asyirku, asidku, ya, kejujuran. Yang ketujuh, al-qabulu, ya, anak ulangi sebagaimana ucapan Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam beberapa bait puisi beliau, wa bisyurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat, dan dalil-dalilnya ada pada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Fa innahu lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Bait yang kedua, Hafidz Al-Hakami mengatakan tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah sampai orangnya itu menyempurnakan 7 syarat tersebut. Apa saja 7 syarat tersebut? Al-ilmu, wal yaqinu, wal qabulu, wal inqiyadu fadri ma'akul. Bait yang ketiga, beliau mengatakan syaratnya adalah ilmu. Yang kedua, al-yakin, meyakini. Al-qabul, menerima. Wal inqiyad, tunduk patuh. Kemudian yang kelima, wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wafaqakallah lima ahabbah. Yang kelima, jujur mengucapkannya, ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketujuh, al-mahabbah. Ini intinya yang kita bahas sekarang. Mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi al-iman. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya tadi disampaikan pembahasan ini erat kaitannya dengan al-aqidah al-islamiyah. Jadi yang pertama, cinta yang disyariatkan
yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan dasar dari cinta yang disyariatkan. Ini yang pertama dan utama, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubbu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai misalnya kota Mekah. Rasul SAW mengatakan, innaki la ahabbu buqa'i ilallah laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu minki. Kata Rasul SAW, engkau wahai kota Mekah itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu. Ini Rasul mengatakan Mekah kota tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka termasuk cinta yang disyariatkan mencintai kota Mekah. Ini kategori yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tadi juga sama. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an intinya tentang apa? At-tauhid, yang itu merupakan makna daripada la ilaha illallah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai sebagian musim, sebagian waktu. Mencintai bulan suci Ramadan, ya, karena Allah apa? Memuliakannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Mencintai Lailatul Qadar dengan bukti Allah apa? Menjadikannya sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Maka kewajiban kita mencintainya. Ini bagian daripada apa? Cinta yang disyariatkan. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Baik itu berupa tempat, waktu, amal soleh. Ya, maka kewajiban seorang muslim muslimah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita tidak pernah tahu kecuali lewat dalil. Seperti kalau antum ingat pembahasan masalah definisi ibadah. Kata Syekhul Islam, ibadah adalah apa? Ibadah adalah apa definisinya? Ya. Ya. Nah, yang lahir maupun yang taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al adhar wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai, ini intinya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Sekarang ini kita sedang thalabul ilmi. Termasuk ibadah bukan? Hah? Kenapa? Sesuai dengan definisi tadi. Karena ini dicintai oleh Allah. Dari mana kita tahu Allah mencintainya? Dari ayat dan al-hadits. Apa ayatnya? Harus dikejar terus ini. Biar tambah mantul, ya. Paling enggak ngantuk. Dari mana tahu? Dari dalil. Mana dalilnya? Jangan hanya ucapan umum. Ada dalilnya, ada. Kapan? Besok anak sampaikan. Kapan? Besok. Nggak sampai-sampai. Kenapa? Cuma asbun saja kadang. Nah, makanya kita harus tunjukkan mana dalilnya. Talabul ilmi, duduk di majelis ilmu, termasuk ibadah
Ya betul tadi, sesuai dengan definisi Syekhul Islam, itu karena dicintai oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Mana dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Karena Allah dan Rasulnya menjamin banyak pahala bagi yang mau apa? Talabu al-ilmi. Banyak dalil-dalilnya. Di antaranya dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, Allah angkat derajatnya. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirat. Ini namanya ibadah, yaitu yang dicintai oleh Allah. Maka kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Di antaranya apa? Thalabul ilmi. Karena ini adalah apa? Hal yang dicintai oleh Allah. Maka seorang muslim muslimah harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini bagian daripada al-wala, berloyalitas sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah, maka itu yang wajib untuk dicintai. Semua yang diajarkan oleh Rasul, semua sunnah Rasul, wajib untuk apa? Dicintai. Nanti akan ada pembahasan. Di antara yang terlarang, membenci apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Bahkan, na'udzubillahi min dzalik, salah satu pembatal keislaman, kalau membenci ajaran Allah dan Rasul. Masih hafal enggak 10 pembatal keislaman? 10 pembatal kalimat tauhid la ilaha la ilallah. Ya enggak usah 10 lah, 5 sudah, anak korting. Coba sebutkan 5 saja pembatal keislaman. 6. Syirik yang kedua. Yang gampang-gampang aja. Sihir, ya. Yang ketiga, murtad sama dengan tadi. Semua 10 itu murtad semua, Pak. Itu jawaban yang simpel, tapi nggak nyampe. Baik. Yang ketiga apa? Syirik, sihir. Nah, itu yang pembahasan kita sekarang, yaitu membenci syariat Allah, sunnah Rasul SAW. Baik, yang keempat. Memperalah agama Allah, memperalah sunnah Rasul, itu dengan lisan. Tadi membenci dalam hati. Yang kelima apa? Membantu orang kafir untuk memerangi orang. Nah, itu nanti ada perinciannya. Bagian nanti masalah mencintai orang kafir karena urusan agama, ada perinciannya itu. Nah, ahsantum, jazakumullah khairan. Itu diantara 10 pembatal keislaman. Diantaranya bughdhu ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, membenci syariat memelihara jenggot misalnya. Ini membenci ajar Rasul karena Rasul mengatakan a'ful liha, peliharalah apa? Kalau orang itu memperalah ajaran Rasul yang tadi memelihara jenggot dengan alasan tidak sesuai dengan zaman modern dan seterusnya, ini bisa orang itu murtad dari agama Allah. Makanya itu bagian daripada akidah Islamiyah, mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mencintai tadi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebencian dalam hati terhadap salah satu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bisa apa? Keluar dari al-Islam. Ini yang kedua kategori cinta yang disyariatkan, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antaranya ya sunnah-sunnah Rasul, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kategori yang ketiga dari cinta yang disyariatkan, ya terserah antum pakai bahasa apa. Yang pertama masalah al-wala, ya. Al-wala artinya cinta dibagi menjadi dua, yang masyru', ya satu A satu B terserah antum. Ini wala yang ketiga, cinta yang disyariatkan yang ketiga, kategorinya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi kan selain dari manusia, Allah mencintai waktu tertentu, Allah mencintai amal perbuatan tertentu, maka kita wajib mencintai. Sekarang berkaitan dengan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita mencintai mereka. Yang pertama yang wajib dicintai tanpa ada kebencian sama sekali, para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk mengimani semuanya dan menghormati mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wajib mengimani para rasul-rasul, dan di antara bentuk mengimani mereka mencintai semua para nabi, para rasul. Tidak boleh ada kebencian terhadap seorang pun dari mereka, dan ulama sepakat membenci satu pun dari para nabi, para rasul bisa keluar dari apa? Al-Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama dari manusia yang wajib dicintai, mencintai para rasul, para nabi. Mereka dicintai karena Allah. Makanya kalau mau dibahas bedanya mencintai Allah, mencintai para rasul, mencintai Allah itu karena zatnya Allah wajib dicintai. Allah yuhabbu mutlaqan. Allah dicintai secara mutlak. Ya. Hubbullah li dzatihi. Mencintai Allah karena zatnya, secara zatnya wajib dicintai. Namun cinta kepada Rasul karena Allah. Mahabbat Rasul li ajlillah. Makanya ada istilah cinta dan benci karena Allah. Paham ya? Makanya pondasinya yang pertama tadi cinta Allah dulu. Kemudian baru mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian baru mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Rasul karena Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Itu maksud mencintai Rasul, bukan karena zatnya Rasul, tapi karena beliau utusan Allah. Beliau dicintai karena Allah, karena Allah mencintai beliau. Paham? Paham atau enggak? Biar lebih mantul ditanya, dites. Baik, apa bedanya mencintai Allah dengan mencintai Rasul? Ya ikhwan. Mencintai Allah karena adatnya. Nah, mencintai Rasul karena Allah. Karena Allah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar lebih mantul kita mau bacakan ya. Biar nggak dikira itu karangan ana. Kata Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, "Fal mu'min yuhibbullah wa yuhibbulillah." Orang mukmin itu mencintai Allah dan dia mencintai karena Allah. Wallahu yuhabbu hubban mutlaqan. Allah dicintai secara mutlak. Wa kullu man dunallah yuhabbulillah. Adapun semua yang selain Allah dicintai karena Allah. Ya. Kemudian dikatakan di sini Allah yuhabbu hubban mutlaqan. Allah dicintai secara mutlak.
Al-mu'min yuhibbullah hubban mutlaqan. Orang mukmin mencintai Allah secara mutlak. Wa kullu man dunallah ibtida'an min Rasul sallallahu ila aqalil mahbubat yuhabbulillah. Sedangkan selain Allah, mulai dari Rasul sampai yang paling rendah yang dicintai, itu dicintai yuhabbulillah, dicintai karena Allah, ya. Fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhabbu la lidzatihi wa innama li annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dicintai bukan karena zat beliau, namun beliau dicintai karena Rasulullah, karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham enggak? Alhamdulillah. Baik, kemudian disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, setelah mencintai Nabi Muhammad, yaitu yang wajib dicintai juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, ini kita lanjutkan ucapan tadi, summa yuhabbu man ahabbahullah wa ma ahabbahullah. Kemudian mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa min ru'usi man ahabbahumullah as-sahabatu. Dan yang diwajibkan untuk dicintai karena Allah dari manusia setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Rasul SAW mengatakan, Al-Ansar la yuhibbum illa mu'minun. Para sahabat Al-Ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang yang mukmin. Wala yubghidum illa munafiq. Dan tidaklah yang membenci para sahabat Al-Ansar kecuali orang munafik. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat Nabi bagian dari keimanan, bagian dari mengamalkan agama Islam, dan bagian dari kebaikan. Ini mencintai para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula para at-tabi'in, karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Rasul merekomendasi, memuji mereka, mencintai mereka. Maka demikian pula kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang mencintai Rasul, mereka lah orang-orang yang berjuang bersama Rasul, mereka yang menyampaikan syariat Allah dan Rasul sampai kepada kita. Maka kita wajib mencintai para salafus saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Autsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Paham ya? Bukan misalnya orang itu mencintai sahabat Nabi. Misalnya mencintai Abu Bakar As-Siddiq karena satu kabilah dengan beliau. Bukan karena keturunan Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Mencintai Abu Bakar As-Siddiq karena beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mencintai beliau. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq disebut dalam sebuah ayat, surat apa itu? Atau ayatnya apa bunyinya?
Meskipun bukan namanya, namun arahnya kepada beliau. Ayat tentang apa itu? Hah? Baik, yang di antara yang paling jelas tentang kisah hijrahnya Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir, maka Rasul mengatakan la tahzan. Kata-kata jangan bersedih. Ya, siapa itu? Hah? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan. Allah abadikan kisah beliau dalam Al-Quran. Ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita cintai beliau karena Allah. Paham ya? Bukan karena misalnya karena qabilahnya, bukan. Namun lillahi ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian kita pindah kepada kategori cinta yang terlarang. Definisinya apa? Definisi cinta yang terlarang yaitu mencintai apa yang dibenci oleh Allah atau mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini definisi cinta yang terlarang atau yang dilarang, yaitu mencintai apa dan siapa yang dibenci oleh Allah. Itu ringkasnya. Mencintai apa dan siapa yang dibenci oleh Allah. Apa saja contohnya? Contoh misalnya membenci apa di situ selain manusia. Mencintai kesyirikan misalnya, naudzubillah min dzalik. Mencintai kebid'ahan. Ya, bahkan sudah kita sampaikan pada kajian tadi pagi, Rasul mengatakan la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi kebid'ahan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Misalnya ya, ada orang yang mungkin dekat dengan kita, atau mungkin dulunya guru kita, lalu dia berbuat bid'ah. Kemudian karena kita ada hubungan emosional misalnya, kemudian membela mati-matian kesesatan si fulan tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ancamannya la'anallah man awa muhdatsan. Paham ya? Maka hati-hati, cinta dan benci karena Allah, bukan karena satu kampung, bukan karena satu kabilah, bukan karena satu alma mater, bukan karena satu pilihan, bukan karena satu partai, tidak. Itu hizbiyah, itu adalah jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kata Rasul tadi, sekuat-kuat kali keimanan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tanya, ya, apa definisi cinta yang dilarang itu? Apa? Nah, mencintai apa dan siapa yang dibenci oleh Allah. Contoh tadi, mencintai apa yang dibenci oleh Allah, mencintai kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Adapun mencintai siapa? Di antaranya mencintai orang-orang kafir, entah ahli kitab atau selain ahli kitab. Ini yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling banyak pembahasannya dalam kitab-kitab at-tauhid. Ya. Coba antum di sini sudah pernah khatam kitab usul salasa tidak? Salah satu usul. Ada yang sudah selesai kitab salah satu usul atau usul salasa? Masa puluhan tahun ngaji sunnah nggak pernah belajar? Hah?
Belajar cuma sakinah mawaddah warahmah. Hah? Iya, masalah akhlak, masalah fikih, wah getolnya luar biasa. Masalah akidah, masalah tauhid, nanti kalau mau mati mau belajar. Hah? Apa seperti itu? Hah? Naudzubillah min dzalik. Di antara referensi kitab tauhid, kitab akidah itu al-usul ats-tsalatsah. Di antaranya penulisnya yaitu siapa? Hah? Ini jangan sampai nggak tahu. Ini ya meskipun ada yang mengatakan dengan bersilat lidah, ini ahlul kalam versi salafi. Kan nggak semua, artinya nggak selalu belajar tauhid dengan kitab tauhid. Ya, ini jurus ngeles. Ya, malas ngajar tauhid, namun pakai alasan apa? Ya, hati-hati dengan ahlul kalam yang versi apa? Ya, bersilat lidah. Kitab Al-Usul Tsalatsa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, di awal pembahasan beliau mengatakan man wahadallaha wa ata'a rasula la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasula walau kana aqraba qarib. Orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dia mentaati Rasul, masih belum lengkap kata beliau, sampai dia tidak berloyalitas, sampai dia tidak berwala, sampai dia tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dari karib kerabatnya. Paham ya? Pernah nggak melewati pembahasan ini? Awal-awal kitab Al-Usul Tsalatsa. Ini yang dinamakan dengan cinta yang terlarang, mencintai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari mencintai orang kafir. Ini fokus sekali lagi pembahasan cinta yang terlarang pertama kali. Mencintai orang kafir, hukumnya apa? Ada beberapa kategori. Tidak satu level, tidak satu tingkatan. Seperti pembahasan tadi, membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini ada poin penting yang tidak disebutkan di situ. Maka kita tegaskan, ini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, kelompok teroris. Ini poin penting, makanya bagian dari usul sunnah. Di antaranya masalah yang satu ini. Mencintai orang kafir hukumnya haram, sepakat. Tapi ada level-levelnya. Ada yang sampai mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Dan ini banyak dibahas oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di sini. Nah, yang pertama kategori mencintai orang kafir yang hukumnya kufur akbar, yang nama lainnya at-tawalli. Apa arti at-tawalli? Mencintai orang kafir karena ridho dengan agama mereka. Catat ya, ini poin yang paling penting dalam pembahasan yang satu ini. Ini salah satu pembeda antara kelompok teroris dengan salafi al-sunnah wal jamaah. Kalau orang khawarij teroris, mereka mengatakan mencintai orang kafir mutlak kufur akbar. Murtad orang yang mencintai orang kafir secara mutlak. Ini nggak benar sama sekali. Ada perinciannya. Yang dikatakan kufur akbar, membatalkan keislaman, kalau mencintai orang kafir karena ridho dengan agama orang kafir. Agama orang kafir itu enak, ya. Ibadahnya apa? Nggak tiap 5 waktu sehari, nggak ada wajib ibadah, nanti ibadahnya hari Minggu tok misalnya. Ya. Mencintai orang kafir karena agamanya, di sana ada ya kebebasan, semua halal, tidak ada yang haram. Ini mencintai orang kafir karena agamanya. Ini hukumnya apa? Murtad, keluar dari Islam, membatalkan keislaman, la ilaha illallahnya.
Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah 51. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara ba'dum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, sebagian mereka pelindung bagi yang lainnya. Barang siapa yang tawalla, maka dia bagian dari mereka. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, arti tawalli yaitu tadi mencintai, menolong orang kafir karena cinta ridho kepada agama orang kafir. Paham ya? Jadi yang disebut tadi pembatal keislaman membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dengan syarat ridho dengan agama orang kafir tersebut. Paham sampai di sini? Baik. Yang kedua, yang tidak membatalkan keislaman namun termasuk dosa besar. Terserah antum bagian, cara membaginya terserah antum. Kalau ana biasanya ya cinta yang dilarang, mencintai apa yang dilarang atau yang dibenci oleh Allah. Ya sudah kita sampaikan. Yang kedua, mencintai siapa yang dibenci oleh Allah. Di antara orang kafir ada beberapa kategori yang kufur akbar sama dengan atawali. Paham? Yang kedua, yang hukumnya haram. Itu ada kategori yang lain. Ada beberapa pembagian. Yang pertama ini yang haram, tapi tidak sampai apa? Membatalkan keislaman. Ada 3 macam. Ada 3 contohnya. Yang pertama, mencintai orang kafir karena kemaksiatannya. Itu masuk juga dalam kategori nantinya. Yang pertama yang kita tekankan, mencintai orang kafir karena kemaksiatannya. Meskipun ada bagian urusan dunia juga. Syekh Sulaiman mencontohkan, ini bukan dari ana ya. Syekh mencontohkan, kan banyak kaum muslimin mencintai Michael Jackson. Itu beliau contohkan, namanya disebut di sini. Ya? Bahkan lebih lagi dari itu, bukan anak ini anak nyontoh saja. Ya, bahkan ada yang mencintai penyanyi kafiro, yang kafiro. Kafir artinya apa? Perempuan yang kafir. Contohnya siapa? Jangan pura-pura. Aku tahu kok. Dulu mungkin ngefan juga. Ya, beliau sebutkan di antaranya Madonna, ya. Siapa lagi yang sekarang ini ya? Ya itu lebih tahu lah sudah. Nah itu mencintai orang kafir karena kemaksiatannya. Mereka ahli maksiat. Pak, sudah kafir plus apa? Maksiat. Jangankan yang kafir, yang muslim pun kalau antum cinta karena maksiatnya termasuk yang diharamkan. Apalagi kafir plus apa? Maksiat tadi. Ini kategori mencintai orang kafir yang haram, yaitu mencintai orang kafir karena kemaksiatannya. Paham? Ya. Kemudian baru kategori yang diharamkan namun tidak sampai membatalkan keislaman, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Baik, biar anda nggak penasaran, anda mau bacakan tadi. Dikira anda yang ngarang-ngarang nama-nama tadi. Kata Syekh ini halaman 139, wa ammal yang kusul iman wala yang kudu. Di antara mencintai yang haram, yang tidak membatalkan keimanan namun ya mengurangi keimanan, mahabbatul kafir min ajli maksiat, mencintai orang kafir karena maksiat yang diperbuat. Laisa li'anna kafir, bukan karena orang itu kafir, bukan, namun karena kemaksiatannya. Wa huwa la yuhibbu min jihati kufrihi lakinnau yuhibbu kafiran min ajli maksiyah yaf'aluha. Orang muslim itu mencintai orang tersebut karena perbuatan maksiatnya.
Misalu dzalik, contoh kata beliau, mahabbatul mutrabin al-mughannin minal kufar, mencintai para penyanyi artis orang-orang kafir, ya. Ini termasuk kategori yang membatalkan atau tidak membatalkan Islam? Tidak membatalkan, namun apa? Mengurangi keimanan. Kata beliau, hada yahdus al-an katsiran minasyabab. Ini banyak terjadi di tengah-tengah para pemuda. Ini kalau di Arab Saudi, apalagi di yuhibbul muttarib al-fulani al-muttarib al-fulaniyah tajidu ba'da syababin muslimin yaqul. Engkau mendapati sebagian para pemuda kaum muslimin, dia mengatakan ana uhibbu. Kalau bahasa Arab ini Michael Jackson. Kenal kan? Cinta juga. Naudzubillah. Wa ba'dum yaqul. Sebagian pemuda mengatakan ana uhibbu Maduna. Ini bahasa Arabnya. Baca sesuai dengan apa? Ya, antum lebih tahu. Baik, ini kata beliau yang tidak membatalkan keimanan namun mengurangi. Itu definisi yang haram. Baik, yang kedua, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Itu contohnya lagi, antum punya rekan kerja orang kafir dan dia mungkin apa? Bagus kinerjanya, antum puji-puji, antum apa? Ada kecintaan dalam hati karena apa? Urusan dunia. Atau antum apa? Joinan bisnis. Paham? Ya, antum mencintainya karena urusan dunia. Ini hukumnya haram. Atau antum sering diuntungkan oleh orang tersebut. Antum mencintainya karena urusan dunia. Hukumnya haram. Mana dalilnya? Surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Surat Al-Mumtahanah ayat apa? Pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung. Yang kalian mencurahkan kecintaan kalian kepada mereka. Allah melarang. Ada yang tahu enggak sebab nuzulnya ayat ini? Nah, biar nggak ngantuk. Siapa yang tahu sebab turunnya ayat ini? Nama sahabat Rasul Hatib bin Abil Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau membocorkan rahasia Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrikin di kota Mekah, bahwasanya Rasul akan menyerang mereka. Ini Hatib bin Abi Balta'a membocorkan rahasia Rasul. Rasul diberitahu oleh Allah ada surat rahasia yang dikirimkan oleh seorang sahabat beliau lewat perempuan sebagai kurirnya. Ya Allah berikan wahyu kepada beliau. Rasul pun mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar sang kurir dan didapatkan surat rahasia itu dari Hatib bin Abi Balta'a. Tapi perhatikan bagaimana sikap Rasul. Apakah langsung dihukum? Apakah dihukumi murtad? Tidak. Rasul cross check dulu. Mahamalaka ya Hatib. Apa yang memotivasi, mendorongmu membocorkan rahasiaku kepada orang kafir, musyrikin, jahiliyah di kota Mekah? Maka Hatib bin Abi Balta'a mengutarakan alasan beliau. Bahwasanya beliau ingin menanamkan jasa kepada orang kafir musyrik di kota Mekah agar mereka tidak mengganggu kerabat keluarganya yang ada di kota Mekah. Jadi Hatib membocorkan rahasia Rasul karena urusan agama atau urusan dunia? Urusan dunia. Tetap Rasul mengingkari, menegur, menyalahkan, tapi tidak sampai mengkafirkan. Maka itulah bedanya at-tawalli. Yang hukumnya apa tadi? Keluar dari Islam, mencintai orang kafir, membantu orang kafir karena ridho mencintai agama orang kafir. Ini murtad, keluar dari Islam. Sedangkan mencintai, membantu orang kafir karena urusan dunia,
maka ini hukumnya apa? Haram, nggak sampai keluar dari Islam. Nama lainnya bahasa Arabnya al-muwalatu. Makanya harus hati-hati. Ini makanya dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membantah kelompok teroris. Ya. Karena dulu ya, Usama bin Laden, kenal? Siapa itu? Ahlussunnah atau Khawarij? Harus tegas. Iya, Khawarij. Ya, dia mengkafirkan negara Saudi Arabia, di antaranya dituduh apa? Walak kepada Amerika. Paham? Ya. Seperti tuduhan orang-orang sekarang ini. Ya, katanya Saudi Arabia tempatnya dipakai pangkalan orang-orang kafir katanya. Seandainya betul, itu pun tidak membatalkan keislaman. Karena apa? Tadi, kalau itu urusan dunia, tidak membatalkan keislaman. Paham? Ya. Ini yang ketiga, kategori cinta yang dilarang, mencintai orang kafir karena urusan mubah. Ini antum dengarkan dengan seksama ya. Ana nggak nyindir, namun mau nabrak sekalian. Kata Syekh, ya, ini halaman 141. Baqiya ma'ana an yuhibbal muslim al kafir li amrin mubah. Pembahasan yang terakhir dalam kategori ini, orang muslim mencintai orang kafir karena masalah yang mubah. Contohnya, ya, laisa li dini wa laisa li maksiyah wa laisa li maslahatin dunyawiyah. Wa inna ma li amrin mubah. Karena perkara mubah. Apa contohnya? Mathalan, kata beliau, la'bul kurati, main sepak bola. Ya, ini sudah tahu kan gambarannya? Boleh dibahas tidak? Belum. Kata beliau, haisul asal mubah. Main sepak bola itu mubah, olahraga itu mubah. Paham ya? Selama tadi ya, mungkin nggak pakai cara-cara orang kafir, celananya juga panjang dan seterusnya. Misalnya, secara asal olahraga itu mubah, ya. Fa'an yuhibbal muslim kafiran li'annahu laibu kura. Orang muslim mencintai pemain sepak bola, ya, sampai pun di kamarnya dipajang kaosnya namanya? Iya, pengalaman ya. Baik. Li'annahu mahirun fil qura. Karena orang kafir itu mahir ya dalam memainkan sepak bola. Yaqulu masalan, ini beliau sebutkan juga namanya. Yaqulu masalan ba'du syabab. Sebagian pemuda mengatakan ana uhibbu Messi. Ini tulisannya sudah dengan ini ya. Tulisannya mim ya, sin, ya. Bacanya apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, cinta ya. Nah, ini kata beliau. Ana uhibbu Ronaldo. Nyambung, Bang. Hada la yuhibbu lidini. Dia nggak mencintai karena dia orang kafir, karena agamanya. Walali maksiyah, bukan karena kemaksiatannya. Walali maslahatin dunyawiyah, bukan karena ada kemaslahatan duniawi. Antum nonton sepak bola, dapat masalah dunia enggak? Dapat gaji enggak antum? Enggak, ya. Wa inna mali amrin mubah. Namun karena urusan mubah, masalah olahraga tadi. Ya, maka kata Syekh, liqauni yal'abu bima arafa huwa yuhibbuhu. Wa antaqala hadza ila hubbil anbiya. Kemudian orang yang cinta pemainnya akan mengarah cinta kepada klubnya. Ya. Tajidu anna syababan muslimin yata'assabuna asfauli andadil kufar. Sampai akhirnya mereka pun mencintai klubnya orang kafir tersebut. Ya, wa yahtasimuna fi hadza. Bahkan mereka berdebat mana yang lebih baik, klub ini atau klub itu, fulan atau fulan. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadza mahabbatun lil kufar min ajli amin mubah. Ini intinya mencintai orang kafir karena urusan mubah. Kata Syekh wallahu alam,
walladzi yadhhar li wallahu a'lam anna hadza yadkhul fi kalami ahli ilmi fil mahabbatil muharramah wa annahu la yajuz. Yang nampak bagiku wallahu a'lam, ini termasuk ke dalam pembahasan ucapan para ulama, cinta yang dilarang. Paham ya? Masih nyimpan jersinya? Hah? Iya. Kemudian ditambahkan lagi penjelasan oleh beliau, karena itu akan mengarah kepada hal-hal yang tidak sama sekali tidak terpuji dalam Islam. Kalau sudah cinta kepada pemain yang kafir tersebut, pasti tindak tanduk orang kafir itu akan diikuti, meskipun bagian daripada kekhususan orang kafir ataupun kekhususan orang ahli maksiat. Bukan sekedar kecintanya kepada bola. Kalau sudah fanatik luar biasa, semuanya tindak tanduknya meskipun keluar dari Islam tetap diikuti. Sedangkan Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paham sampai dari sini? Mau tobat? Iya, mau Ramadan ya. Baik, nasallahu salam wal afiyah. Kemudian dibahas oleh Syekh, ada kecintaan kepada orang kafir namun tidak haram. Ini kalau mau dijadikan catatan ya, pengecualian. Ini di luar keterpaksaan ya. Kalau keterpaksaan itu sudah beda lagi. Diperintah mencintai orang kafir karena terpaksa, ini beda lagi. Cuma ini ada pembahasan mencintai orang kafir karena tabiat ya, sebagai tabiat, sebagai manusia. Manusia secara tabiatnya cinta kepada orang tuanya, cinta kepada pamannya, cinta kepada istrinya. Betul enggak? Antum cinta enggak kepada istri antum? Duh, kok ragu begitu? Hah? Baik. Nah, seandainya ada orang-orang itu dari orang kafir, maka kata para ulama, kalau cintanya sekedar cinta tabiat, ada hubungan tadi, darah, ya, bukan mencintai karena yang hal-hal tadi itu, maka tidak terlarang. Dalilnya apa? Firman Allah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Abu Thalib, pamannya Rasul, muslim atau musyrik? Tapi Allah katakan Nabi Muhammad, beliau apa? Mencintai paman beliau. Itu cinta bukan yang terlarang tadi, namun cinta tabi'i. Hubbut tabi'i, cinta tabiat. Seperti kalau antum bahas rasa takut, kan ada yang haram, ada yang syirik. Ada takut yang tabiat. Manusia takut kepada singa. Antum takut enggak? Kalau enggak, anak enggak tahu kecuali kepada Allah. Ayo ikut keragunannya. Hah? Jangan dimasukkan badan antum semua, jari saja. Takut enggak? Secara takut. Itu enggak mengurangi keimanan. Itu takut yang tabi'i. Paham? Kalau takut sama istri, antum jawab sendiri. Baik. Intinya ada cinta tabi'i sama dengan rasa al-khauf, enggak tercela. Paham? Selama tidak mengarah kepada yang haram atau bahkan yang ya kufur tadi. Di antaranya tadi, Nabi Muhammad Allah katakan ahbabta, yang engkau cintai, mencintai paman beliau Abu, cinta ya tabiat sebagai keponakan. Nah, demikian pula disampaikan oleh Syekh Sulaiman di sini juga, mencintai istri yang kafir. Boleh enggak orang muslim kawin nikah dengan ahli kitab Yahudiyah Nasraniyah? Boleh enggak? Makanya antum nggak mau, makanya karena nggak tahu hukumnya, kan? Baik, hukum secara asal apa?
halal. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, ya, bahwasanya Allah menghalalkan makanan ahli kitab dan juga apa? Ya, muhsanat, ya, dari ahli Alkitab. Secara asal hukumnya apa? Halal. Ya. Tentunya hubungan suami istri pasti ada apa? Pasti ada apa? Cinta. Mencintai istri yang bukan orang muslimah, kata para ulama, ini cinta yang tobi, tidak ada masalah selama tidak mengantarkan kepada yang apa? Haram. Paham? Ya, sekali lagi ini dikecualikan dari yang kufur ataupun yang haram. Baik, sampai sini paham? Insya Allah kita percepat sedikit. Ini masalah wala saja sudah 1 jam ini. Baik, sekarang kita masuk kepada al-bara'. Al-bara' seperti tadi asalnya dari al-bughdu, kebencian artinya. Al-wala' wal-bara', makanya diterjemahkan tadi apa? Cinta dan benci. Kita tegaskan lagi, kalau usul ahli sunnah cinta dan benci karena Allah, ya, ukurannya syariat Allah, ya, bukan ukurannya hawa nafsu ataupun tadi fanatik golongan. Sama dengan al-wala, al-bara, ada 2 macam. Membenci yang disyariatkan dan membenci yang dilarang. Membenci yang disyariatkan ini sebetulnya sudah kita sampaikan tadi. Membenci apa dan siapa yang dibenci oleh Allah, itu yang disyariatkan. Membenci apa dan siapa yang dibenci oleh Allah, itu yang al-masyru', benci yang disyariatkan. Kata Rasul tadi, Awsakural iman al-hubbu fillah wal budu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Adapun membenci apa yang dibenci oleh Allah, yang pertama dan utama membenci kesyirikan. Karena Allah banyak mengecam, mencela kesyirikan yang tidak ada pada selainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Walau asyraku la habit anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka kita wajib membenci kesyirikan lebih dari segala-galanya. Dari kebid'ahan ataupun kemaksiatan, kebid'ahan yang enggak sampai kesyirikan maksudnya. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik benci kepada korupsi lebih daripada orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik atau kesyirikan dianggap seperti lalat yang lewat begitu saja. Tapi kalau masalah korupsi luar biasa apa? Ya, kebenciannya. Ini kebalik. Yang wajib, yang pertama dibenci adalah apa? Asyirku billah, lebih daripada yang lainnya. Paham ya? Yang salah dalam prinsip akidah harus lebih dibenci daripada yang cuma salah, misalnya dalam masalah akhlak. Paham ya? Jangan dibalik. Yang keliru dalam masalah akhlak, apalagi nggak salah, cuma sekedar prasangka saja, sekedar tuduhan saja, jangan sampai lebih dibenci daripada yang berbuat apa? Kebid'ahan atau bahkan kesyirikan tadi. Ini wala wal bara dalam apa? Islam sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Paham? Ini membenci apa yang dibenci oleh Allah. Sekarang membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, siapa yang wajib dibenci secara totalitas? Ya, kategori secara umum orang-orang kafir musyrikin tadi. Dalilnya sudah kita sampaikan. Surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Demikian pula firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah
id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersama beliau ketika mereka mengatakan, ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzi id qalu liqaumi inna bura'a'u minkum, kami bara' terhadap kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan tadi di awal muqaddimah kitab Al-Wala wal Bara, membenci orang-orang musyrikin, orang-orang al-kafirin. Ini yang paling totalitas, tidak boleh ada kecintaan sama sekali. Paham ya? Kemudian kategori yang berikutnya, membenci siapa yang dibenci oleh Allah, membenci ahlul bid'ah, para penyesat umat. Jangan malah dipuji, jangan malah ditokohkan, jangan malah ngajak selfie, bermesraan. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk prinsip Ahlussunnah seperti yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Apa kitab beliau tentang akidah? Kitab akidah yang ditulis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad-abad ke-5 Hijriah. Apa kitab beliau yang masyhur? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ketika beliau menyebutkan ciri khas Ahlussunnah, beliau mengatakan wa yubghiduna ahlal bid'ah wa la yuhibbunahum, membenci ahlul bid'ah dan tidak mencintai mereka. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi tadi ketika membahas masalah kecintaan kepada para sahabat. Beliau mengatakan wa nubghidu man yubghiduhum, kita Ahlussunnah membenci orang yang membenci para sahabat dan yang mencaci maki para sahabat. Ini salah satu bentuk apa? Ibadah qalbiyah, ibadah batin. Membenci yang dibenci oleh Allah, membenci yang siapa saja yang dibenci oleh Allah. Membenci orang-orang kafir, membenci orang musyrikin, munafikin, membenci al-bid'ah. Paham? Meskipun ada secerca kecintaan, karena bagaimanapun juga ahlul bid'ah ini masih apa? Mukmin, tapi jangan sampai ditampakkan kecintaan tersebut. Ini yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jangan alasan kan dia masih mukmin, dia kan masih muslim. Ketika ada tokoh ahlul bid'ah meninggal, kemudian apa? Menulis, memosting di media sosial bela sungkawa, duka cita, naudzubillahi min dzalik, dengan alasan dia masih apa? Ini tidak benar sama sekali. Ulama salaf kalau ada ahlul bid'ah, meskipun dikatakan mereka masih muslim, kalau ada yang mati bergembira, bersuka cita, bukan malah apa? Berduka. Ini kebalikan dengan orang-orang sekarang yang jahil murakkab terhadap dakwah salaf. Makanya Syekh Sulaiman di sini membahas masalah ini di halaman 146. Kata Syekh, kullu mu'min walau kana mubtadi'an law kana yubghiduna wa yatakallam alaina wa yatakallam ala sunnah wa yuqarrir al bid'ah lakinna la nukaffiruhu. Pelaku kebid'ahan, meskipun dia membenci kita Ahlus Sunnah, mencaci maki kita, mencaci maki sunnah, mereka membela kebid'ahan, akan tapi kita tidak mengkafirkan. Ini sisi apa? Kita masih mencintai mereka. Kita nggak mengkafirkannya, nggak menyamakannya dengan orang kafir dalam hukuman dunia maupun di akhirat. Nuhibbu fi qulubina min jihati imani. Kita mencintainya karena dia masih ada keimanan
Allah. Paham ya? Kemudian kata beliau, wa nubghidu min jihati maksiati. Kita Ahlussunnah membencinya karena dia ahli bid'ah. Ya, dikategorikan sih masih maksiat. Lakinnalladzi yudhiruhu yakhtalif. Kecintaan dalam hati kita kepada ahli bid'ah itu tidak boleh tampakkan di hadapan umum agar manusia terutama orang awam tidak tertipu. Itu maksudnya. Kata beliau, fal aslu inda ahli sunnah wal jamaah anna ahlal bid'ah yudhar lahumul bugh. Menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah itu diperlakukan bermuamalah dengan mereka dengan al-bugh, kebencian. Itu hukum asalnya. Wala nudhir lahumul mahabbah. Kita tidak menampakkan kecintaan terhadap mereka. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan, wallahi ana uhibbuka li annaka tusolli. Jangan mengatakan kepada alil bid'ah, aku mencintaimu karena engkau masih sholat. Jangan. Kan? Nggak perlu, nggak ada manfaatnya. Bahkan madornya banyak. Kemudian kata beliau, lakin taba'an yufarraq bainal amati wal a'immah. Dan tentunya juga harus dibedakan mana pelaku bid'ah dari orang awam dan tokoh-tokohnya. Minhum wa du'a al-ama jahala fil ghalib fayu'amuluna bilutfi raja'i tijabatin. Kalau orang awam, kalau bisa antum berlemah lembut kepada mereka, tarik mereka kepada sunnah. Paham? Lemah lembut. Ya. Namun kata beliau, masa misal hadza syai' bi syai' yudkar mas'atu shalat alaihim wal istighfar lahum alanan. Mensolati, mendoakan ahli bid'ah, terutama tokoh ahli bid'ah yang sesat menyesatkan, maka kata beliau, apa hukumnya kalau mengucapkan bela sungkawa, memohonkan ampun untuk mereka secara terang-terangan? Kata beliau, ya, ahlu sunnah wal jamaah ya ikhwa la yamna'una min istighfar lil mu'min walau kana mubtadi'an walau kana asyan walakin ahlul ahwa wal bid'ah la yudhar istighfar lahum alanan zajran alal bid'ah. Selayaknya tidak ditampakkan di hadapan apa? Umum. Paham? Ini bedanya dengan apa? Sebagian orang-orang yang itu baru-baru muncul saja. Ya, ada tokoh al bid'ah meninggal mati, kemudian bela sungkawa rame-rame dan sebagainya. Enggak ada zaman salam, enggak ada ulama Ahlussunnah seperti itu. Paham ya? Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir, benci yang dilarang, yaitu kategorinya sama dengan tadi, kebalikannya, membenci apa dan siapa yang dicintai oleh Allah. Membenci tauhid, membenci kajian akidah salaf. Ini termasuk apa? Barok yang terlarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hanya sesuai dengan hawa nafsu. Membenci orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid, yang mendakwakan tauhid, sebagaimana orang musyrikin membenci Nabi SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya, membenci yang dilarang, membenci apa dan siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tadi sudah janji jam 11.15 kita stop karena kita mau lanjutkan kajian ba'da zuhur tempat lain yang agak jauh. 1-2 pertanyaan kalau ada. Wallahu a'lam yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tidak ada. Alhamdulillah. Tafadhal. Salam. Iya. Iya, ini memang fenomena sejak beberapa tahun yang lalu. Muncul dai-dai yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, namun akidah dan manhajnya kalau enggak memang mencela-mencela ya sesat. Ya, di antaranya suka tadi ada yang mati dari al-bidah, bela sungkawa diposting, ya. Ada pula yang
ya nyantumkan, memviralkan ucapan dai penyesat umat. Paham? Maka ulama salaf seperti Fudail bin Iyad atau Sufyan bin Uyainah mengatakan man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang menghormati alil bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan apa? Islam. Paham? Sudah postingannya batil, paham? Postingannya batil, dinukil dari orang yang sesat menyesatkan. Maka hati-hati dengan dai-dai semisal itu, ini ahlu asyubuhat. Makanya sekali lagi harus banyak-banyak selektif. Ya, karena sekali lagi syubuhat bukan hanya dari luar, namun juga dari apa? Bahkan yang para kemarin, ya bagaimana mencaci maki pemimpin kaum muslimin, memakai syubuhat dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad yang dia gagal memahami. Makanya dia dari dulu apa? Mencaci maki pemimpin. Bapak Jokowi dinamai Jokowi misalnya. Padahal jelas-jelas ini menyelisih prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqin mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan dalam buku ini sudah kita posting juga, kita nukil juga ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, termasuk bagian prinsip ahli sunnah yang barang siapa menyelisihinya dia bukan ahli sunnah kalau dia sudah merusak kewibawaan kehormatan pemimpin kaum muslimin. Silakan lihat postingan kita tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.